Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh pemirsa, para sahabat, teman-teman dan kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai puji tasyakur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita semua pada kesempatan kali ini bisa kembali berjumpa untuk bersama-sama mengaji, kemudian memperdalam tentang ajaran-ajaran agama Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait permintaan yang telah disampaikan oleh salah satu sahabat kita, yaitu di antara perkara yang ditakuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara apa sih yang paling ditakuti di antara yang ditakuti? Jadi kita akan bahas berdasarkan referensi Kutubus Salaf, yakni kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkal asghar. Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Qala ar-riya'u. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat bahwa perkara yang ditakuti oleh Rasulullah, di antaranya yang paling ditakuti adalah yang terjadi kepada para umatnya di sini asyirkul asghar, ataupun syirik skala kecil, menyekutukan Allah skala kecil. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah, masyirkul asghar? Apa wahai Rasul yang dimaksud dengan syirik skala kecil itu? Kemudian Rasulullah menjawab, ar-riya'u, yang dimaksud syirik skala kecil itu adalah riya. Apa yang dimaksud riya? Kita tahu bahwa riya itu kita melakukan perkara kebaikan ataupun kita melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak murni karena Allah, tidak murni karena kita memang ikhlas untuk melakukan kebaikan tersebut, tetapi masih ada unsur niat yang lain. Seperti misalkan kita ingin dipuji oleh orang, ataupun kita ingin mendapatkan sesuatu imbalan dari orang yang melihat tentang kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Makanya di sini dijelaskan bahwa orang yang melakukan kebaikan-kebaikan ataupun melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah pada waktu hidup di dunia, kelak di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Karena kenapa? Karena dia digolongkan sebagai orang-orang yang melakukan tipuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud tipuan tersebut? Dia melakukan kebaikan tidak murni karena Allah, melainkan karena yang lain. Makanya di sini dikatakan, wa innama yastaujibul abdu ats-tsawaba idza kana amaluhu khalisan liwajhillahi ta'ala. Seorang hamba itu dipastikan akan mendapatkan pahala. Kapan? Ketika perbuatan-perbuatan kebaikan yang dia lakukan khalisan liwajhillahi, itu ikhlas, murni karena Allah dan karena melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana li ghairihi fihi syirkatun, ketika dia itu melakukan kebaikan ataupun amalan-amalan baik, itu bukan karena Allah, melainkan karena orang lain ataupun karena selain Allah, maka itu digolongkan sebagai syirik
dan kemudian kelak di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala karena dia telah melakukan yang namanya tipuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh pemirsa, teman-teman, kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita tarik kesimpulan bahwa di antara perkara-perkara yang ditakuti oleh Rasulullah terjadi kepada umatnya, yang paling ditakuti oleh Rasulullah adalah ketika umat muslim tersebut melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun menunaikan kewajiban-kewajibannya, itu tidak murni karena Allah, melainkan karena masih ada unsur niat yang lain ataupun masih ada tujuan yang lain, sehingga itu dikatakan sebagai syirik skala kecil, yang syirik skala kecil tersebut oleh Rasulullah dicontohkan dan diartikan sebagai perbuatan yang riya. Kita tahu bahwa riya itu kita melakukan kebaikan tidak murni karena Allah, tetapi karena masih ada hal yang lain. Semoga kita semua oleh Allah dijaga, dan kemudian kita semua hati kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan, melaksanakan kewajiban dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijauhkan yang dari namanya sifat riya, dan kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang melakukan syirik skala kecil, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kelak kita di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke dalam surga dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiran, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.